Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang menentukan hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan faqala la tasumu hatta tara'ul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in humma alaikum faqdurulah. Akhrajal Bukhari. Artinya, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang bulan Ramadan. Lalu beliau bersabda, "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Jika kalian terhalang oleh awan, maka perkirakanlah jumlahnya atau genapkanlah 30 hari." Hadis riwayat Bukhari. Penentuan puasa awal Ramadan ditentukan melalui dua metode. Hal ini dilandasi oleh salah satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in humma alaikum fa akmilu sa'bana salasin. Artinya, berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah atau mengakhiri puasa dengan melihat hilal. Bila ia tidak nampak olehmu, maka sempurnakanlah hitungan Sa'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, jelaslah bahwa untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dilakukan dengan dua metode, yaitu ruqyah atau pengamatan dan hisab atau perhitungan hari. Pengamatan ini dilakukan jika cuaca cerah dan langit tidak tertutup awan, sehingga pengamatan bisa dilakukan dengan mata telanjang atau memakai alat bantu teleskop. Sedangkan hisab baru bisa dilakukan apabila cuaca mendung dan langit tertutup awan, sehingga penentuan awal dan akhir bulan dilakukan dengan cara istikmal, yaitu menggenapkan hitungan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Namun, dalam pemakaian sistem hisab ini, di kalangan ahli ilmu falak atau astronom terdapat perbedaan pendapat, di mana kalangan yang berpedoman kepada ruqyah menyatakan bahwa perhitungan hari itu dilakukan dengan menggenapkan hitungan bulan yang telah berlalu menjadi 30 hari atau istikmal. Sedangkan golongan ahli hisab berjihad bahwa yang dimaksud dengan perhitungan hari adalah hitungan terhadap berapa lama umur bulan Sa'ban dan Ramadan tahun yang lalu. Seiring dengan kemajuan teknologi, pemakaian metode ruqyah semakin efektif untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, karena pengamatannya sudah memakai alat bantu teleskop. Tingkat akurasi teknologi modern dalam berbagai masalah tidak diragukan lagi, bahkan mendekati kenyataan. Oleh sebab itu, sewajarnya lah bila ruqyah bil al-fi'li atau pengamatan langsung dengan mata telanjang masih mengandung kelemahan sehingga perlu mendapatkan dukungan teknologi teleskop ruqyah yang dilakukan oleh para ulama atau petugas yang telah disumpah untuk itu. Dewasa ini memang sudah menggunakan alat bantu teleskop. Namun, penilaian ada atau tidaknya hilal bulan sabit ternyata masih dilaksanakan secara subjektif. Bila hasil pengamatan subjektif dibandingkan dengan hasil perhitungan objektif, maka tentu saja akan terjadi perbedaan pendapat. Meskipun pengamatan munculnya hilal telah dilakukan dengan alat bantu teleskop, namun di kalangan masyarakat Islam masih ada yang telah meyakini pemakaian hisab secara objektif. Meskipun pihak pemerintah melalui Departemen Agama telah berusaha melakukan pengamatan dengan memanfaatkan teknologi teleskop semaksimal mungkin, sehingga bisa jadi mereka lebih dahulu sehari melaksanakan puasa dan sholat Idul Fitri dari umat Islam pada umumnya. Menurut petunjuk Rasulullah SAW, perbuatan di atas jelas bertentangan dengan sabdanya, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Janganlah kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali seseorang yang punya tanggungan hutang puasa, maka hendaklah ia mengerjakannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Untuk mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan dan 1 Syawal, maka di kalangan umat Islam sudah ada lembaga khusus menangani hal itu, yang dikenal dengan nama Badan Hisab dan Ruqyah, Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, dan Lembaga Hisab Muhammadiyah. Secara umum, hisab adalah perhitungan awal bulan dan menentukan kedudukan matahari atau bulan. Sedangkan ilmu hisab adalah nama lain dari ilmu falak atau astronomi. Dinamakan ilmu hisab karena kegiatan yang menonjol dari ilmu ini ialah memperhitungkan kedudukan benda-benda langit.
Apabila hisab dikhususkan penggunaannya pada hisab waktu atau hisab awal bulan, maka yang dimaksud ialah menentukan kedudukan matahari atau bulan, sehingga dapat diketahui kedudukan matahari dan bulan tersebut pada bola langit di saat-saat tertentu. Jadi, ilmu falak adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, baik tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Adapun benda langit yang dipelajari umat Islam untuk kepentingan ibadah adalah matahari, bumi, dan bulan. Itu pun hanya sebatas pada posisi saja sebagai akibat dari geraknya. Hal ini disebabkan karena perintah ibadah tentang waktu dan pelaksanaannya melibatkan benda-benda langit. Kesemuanya itu berhubungan dengan posisi benda langit. Pengertian ruqyah dalam pembahasan ini maksudnya adalah melihat bulan tanggal 1 untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa Ramadan. Ruqyah juga mengandung pengertian melihat anak bulan atau hilal, yaitu melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam dengan mata atau teleskop. Dalam istilah astronomi disebut observasi. Menurut Imam Bakhit Al-Muqti, pengertian ruqyah yang cepat dipahami ialah melihat dengan mata telanjang. Dapat diterima kesaksian orang yang melihat hilal walaupun dia melihat dengan teropong besar sepanjang hilal tersebut dapat dilihat oleh orang yang tajam pandangannya. Karena yang dilihatnya perantaraan atau teropong tersebut adalah hilal itu sendiri dan fungsinya hanya untuk membantu penglihatan untuk melihat benda-benda yang jauh dan kecil yang tidak mungkin dilihat tanpa alat tersebut. Mengenai metode awal Ramadan ini, seorang ulama Syafi'i yang bernama Al-Mawardi pernah berpendapat. Dia menyebut Allah Subhanahu wa taala jalan tengah dari keraguan-raguan antara tanggal 29 dan 30, yakni dengan mengambil keputusan dari ke-30 sebagai awal bulan. Karena Allah Ta'ala menetapkan bulan tidak pernah lebih dari 30 hari dan tidak pernah kurang dari 29 hari. Jika terjadi keraguan-raguan pada hari ke-29, maka berpeganglah dengan yang yakin yaitu hari ke-30 dan buang jauh-jauh keraguan yang ada, kata Al-Mawardi. Dari kedua pengertian hisab dan ruqyah di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa hisab merupakan perhitungan terhadap posisi benda-benda langit yang sangat erat kaitannya dengan waktu untuk melaksanakan perintah syariah. Sedangkan ruqyah dilaksanakan untuk membuktikan hasil perkiraan posisi benda-benda langit tersebut dengan mengandalkan pengamatan, baik dengan mata telanjang maupun dengan menggunakan alat bantu berupa teropong besar. Demikianlah hadis tentang menentukan hilal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.